dari saya. Kembali kita bertemu pada tayangan video yang membahas materi IPA SMP kelas 8 bab 1, dimulai dari bagian pertama, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kita mulai dari konsep gerak, di mana setiap benda selalu bergerak melalui lintasannya. Kita akan bahas pengertian gerak. Suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Benda dikatakan diam manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Pada gambar kita perhatikan Sodik melakukan gerakan, berarti berubah posisi atau berubah kedudukan dari titik acuan 1 yaitu rumah ke titik acuan 2 yaitu pasar sejauh 200 meter. Maka akan didapatkan jarak sejauh 200 meter dan perpindahan juga sejauh 200 meter. Tetapi ketika Sodik kembali lagi ke rumah, maka akan menghasilkan jarak 200 meter tambah 200 meter sama dengan 400 meter. Tetapi perpindahan sama dengan 0 karena tidak berubah posisi awal dan posisi akhir. Apa itu jarak dan apa itu perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir atau selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Kelajuan mengukur jarak tempuh, sedangkan kecepatan mengukur perpindahan. Sekarang kita lihat perbedaan rumus dari kelajuan dan kecepatan. Di dalam kelajuan, karena yang dihitung adalah jarak tempuh per waktu, maka rumusnya V sama dengan S per T. Sedangkan di dalam kecepatan, karena yang dihitung adalah perpindahan per selang waktu, maka rumusnya adalah V sama dengan delta S per delta T. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Dani berjalan sejauh 40 meter ke arah timur dalam waktu 80 sekon. Kemudian berjalan kembali ke arah barat sejauh 10 meter dalam waktu 20 sekon. Tentukan kecepatan dan kelajuan Dani. Nah, sekarang kita akan menjawab. Kita perhatikan garis. Dani bergerak ke timur 40 meter dalam waktu 80 sekon, kemudian ke barat dalam waktu 20 sekon sejauh 10 meter. Kita cari T atau delta T, yaitu 80 sekon ditambah 20 sekon sama dengan 100 sekon. Jarak 40 meter tambah 10 meter sama dengan 50 meter. Jarak itu sama dengan S. Perpindahan atau delta S sama dengan 40 meter dikurang 10 meter sama dengan 30 meter. Sekarang kita cari kecepatan. V sama dengan delta S per delta T. Di mana delta S yaitu perpindahan 30 meter per 100 sekon sama dengan 0,3 meter per sekon. Nah, sekarang kita cari kelajuan dengan rumus V sama dengan S per T. Di mana S itu 50 meter, yaitu besar dari jarak per 100 sekon, sama dengan 0,5 meter per sekon. Gerak lurus dapat berupa gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kelajuan dan kecepatan yang sudah kita bahas termasuk dalam GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan yang termasuk GLBB, gerak lurus berubah beraturan, adalah gerak dipercepat atau percepatan dan gerak diperlambat atau perlambatan.
Persamaannya dapat kita lihat pada skema. Pada dasarnya, perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap tidak berubah. Itu berarti percepatannya 0. Sedangkan GLBB, kecepatannya selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan. Sekarang kita lihat contoh soal sederhana mencari percepatan. Sebuah benda yang masanya 2 kg ditarik oleh seorang anak dengan gaya 60 Newton dalam arah mendatar. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Diketahui massa 2 kg, gaya 60 Newton. Maka kita cari percepatan. A sama dengan F per M, gaya per massa. 60 per 2 sama dengan 30 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah kecepatan, bentuk, dan arah. Gaya dibagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya otot dan gaya gesek. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot oleh rangka tubuh. Misalnya, seseorang akan memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya, gaya gesek antara meja dengan lantai ketika meja didorong. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung pada benda yang dikenainya. Contohnya, ketika mendekatkan magnet dengan paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Hal ini dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hukum Newton. Kita kenal ada 3 hukum Newton. Kita masuk ke hukum Newton yang pertama, yang menyatakan bahwa sifat inersia benda yang tidak mengalami resultan gaya di mana sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Sifat inersia atau kelembaman adalah sifat benda yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Contoh, ketika kita berada di dalam mobil, kemudian sopir ngerem dengan tiba-tiba, maka badan kita akan bergerak ke depan. Hal ini, badan kita mempertahankan keadaan untuk tetap diam. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa percepatan gerak benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya, yang bisa dirumuskan dengan rumus A sama dengan sigma F per M, di mana A itu adalah percepatan, sigma F itu adalah gaya, dan M adalah massa benda. Kita lihat contoh hukum 2 Newton, yaitu saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika gaya dorong kita sama. Hal ini karena meja memiliki massa yang lebih kecil dibandingkan dengan lemari. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum 3 Newton yang menyatakan bahwa ketika benda pertama memberi gaya aksi yang dikatakan dengan F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberi gaya reaksi atau F reaksi yang sama besar pada benda pertama, tetapi berlawanan arah, atau bisa dirumuskan F aksi sama dengan
F. Reaksi. Contoh hukum ketiga Newton yaitu pada saat kita berenang. Ketika berenang, tangan mengayuh ke belakang. Itu namanya melakukan gaya aksi. Dan air akan mendorong kita melaju ke depan, yaitu melakukan gaya reaksi. Sekarang perhatikan gambar. Di sini ada 3 contoh pasangan gaya aksi dan reaksi. Lihat gambar yang pertama, tangan menghantam tembok, tembok menghantam tangan. Terjadilah gaya aksi dan gaya reaksi. Yang kedua, kepala menyundul bola dan bola menghantam kepala. Dan pada gambar yang ketiga, kaki perenang mendorong dinding kolam dan dinding kolam mendorong kaki perenang. Demikian tayangan video kali ini. Kita bertemu kembali pada tayangan video berikutnya. Terima kasih.